Musa, silakan dimulai doanya. Bismillah. Iqra basmalah. Sebelum kita lanjutkan materi, kita akan mengambil absen keterangan siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Berarti hari ini kelas ini hebat ya? Karena teman-temannya hadir semua. Tidak ada yang Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang materi. Apakah Ananda pernah mendengar apa yang dikatakan dengan qiraat? Tidak pernah? Apa kira-kira ya qiraat? Apa? Oke, dalam bentuk investasi bisa jadi. Mana? Oke, dalam bentuk pemodalan modal bisa juga. Apa lagi? Ada lagi yang tahu? Sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu tentang kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi dasar itu ada 4 item yang akan kita pelajari. Yang pertama KD13 itu terkait dengan sikap spiritual atau sikap keagamaan ya, yang mana sistem penilaiannya nanti itu dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian yang KD keduanya itu adalah sikap sosial. Nah, ada sikap jujur, tanggung jawab, dan gotong royong. Yang ketiga, menganalisis itu ketentuan jual beli pihak dan pihak. Nah, yang KD 3,3 ini adalah KD pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas itu khusus nanti tentang qiraat. Kemudian KD yang ke-43 yaitu menyajikan tata cara. Berarti nanti itu adalah bagaimana nanti Ananda bisa mendemonstrasikan materi qiraat itu nanti di depan kelas. Kemudian IPK-nya, nah ini ada IPK 131. Ananda senang nanti membaca dalil tentang qiraat, kemudian menghayati ketentuan qiraat. Kemudian yang IPK dari sikap spiritual itu adalah dari jujur, tanggung jawab, kemudian gotong royong di dalam pelaksanaan diskusi nanti. Kemudian yang menjadi indikator dalam pengetahuan yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian qiraat, menganalisis dasar bentuk qiraat, kemudian menganalisis
pembelajaran kita nanti ya. Nah, kita memakai metode itu discovery learning. Yang pertama itu nanti Anda akan merumuskan pertanyaan atau masalah atau topik yang akan kita bahas. Kemudian merencanakan prosedur atau langkah-langkah pengumpulan datanya. Kemudian mengumpulkan informasi. Kemudian Anda lanjutkanlah menganalisis
gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Nah, itu adalah 3 pahala yang sangat tadi, yang sangat dianjurkan. Sahab? Oke. Sekarang yang menjadi rukun dan syarat qirat. Rukun dari qirat yang pertama harus ada pemilik modal. Kemudian yang kedua ada pengelola. Kemudian ada modal usaha. Untuk usaha, kalau tidak ada modalnya bisa diperdagangkan? Tidak. Kemudian ada jenis usahanya. Apa usaha yang akan kita kerjakan? Kemudian ada keuntungan dan terakhir nanti ada ijab kabul. Ijab kabul itu kesepakatan antara si pemodal dengan pengelola. Nah, kemudian syaratnya yang pertama, si pemodal dan si pengelola dia harus mumayyiz, berakal sehat, kemudian tidak terpaksa dan amanah. Nah, kalau orang gila atau anak kecil itu tidak ada kewajiban untuk melakukan qirat ini ya. Kemudian modal itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, ya kan? Nah, kemudian jenis usahanya harus disepakati terlebih dahulu supaya nanti tidak terjadi perselisihan di antara pemodal dan pengelolanya. Kemudian pembagian keuntungan juga harus disepakati. Nah, kemudian ada ijab dan kabul. Bisa paham Anda? Nah, sekarang untuk tugas Ananda ya. Nih, silakan Ananda amati gambar yang ada. Yang pertama Ananda bisa melihat apa itu? Uang. Yang pertama itu uang. Kemudian ada apa? Keluarga. Apa? Ini bisa dikatakan salah satu bentuk usaha. Bisa saja itu orang jual nasi uduk, ya, penjual bakso, penjual sate, karena ada gerobak domnya. Kemudian kalau melihat seperti itu kan, seorang pengusaha itu berarti dalam bentuk bisnis, bisa jadi dalam bentuk investasi. Nah, itu gambar yang bisa Ananda amati. Sekarang tugas Ananda, nah, akan Ibu bagikan lembar kerjanya ke masing-masing kelompok. Kita sudah dibagi kepada 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan mendiskusikan terkait materi kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertiannya, dasar hukumnya, kemudian rukun dan syarat. Nah, dari gambar yang Anda amati. Bisa paham? Dan setelah Anda mengamati, kemudian nanti tugas Anda itu membuat diskusi kelompok, yang mana diskusinya itu
diskusinya. Bisa Anda paham? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan kertas karton ke masing-masing kelompok selama LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Selanjutnya ini ada dua. Untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Ada satu lagi. Paham dengan tugas yang Ibu beri? Tidak ada yang kendala? Ini ada masalah? Paham? Oke, kita pelajari nanti cuma tentang pengertian dan rumus dari syarat sigma sampai Z. Oke, paham? Oke. Ada yang mau benar? Paham? Ada yang ragu? Mengerti ya dengan tugas? Oke. Ya, Anda semua, berarti Anda sudah selesai mendiskusikan tugas masing-masing berdasarkan kelompok. Sekarang, waktunya Anda menampilkan hasil diskusinya. Dan Ibu minta kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kepada nanti dipersilakan. Yang lain silakan didengarkan. Kalau ada nanti yang kurang paham atau yang tidak dimengerti, silakan ajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap penyampaian pemateri. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan peta konsep yang telah kami buat. Yaitu yang mana peta konsep yang telah kami sediakan yaitu tentang kirot. Yang pertama, pengertian kirot. Kirot adalah penyerahan harta dari sahibul mal atau pemilik modal kepada pengelola dana sebagaimana modal usaha di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya. Poin yang kedua yaitu dasar hukum kirot. Dasar hukum kirot sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi salasun fihinna
tiga pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Poin yang ketiga yaitu ada rukun dari qirat. Yang pertama, pemilik modal atau disebut juga sebagai sahibul mal, pengelola yang disebut sebagai amil. Yang kedua, modal usaha atau mal. Yang ketiga, jenis usaha. Yang keempat, keuntungan. Dan yang kelima, ijab. Bu, izin Bu. Pada tugas yang diberikan oleh ibu guru tadi, di mana yaitu ada gambar. Jadi kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan gambar itu. Menurut kelompok kami, gambar itu menjelaskan tentang qirat, di mana qirat itu penyerahan harta dari pemodal ke pengelola, di mana keuntungannya dibagi menjadi dua, dikaitkan dengan zaman sekarang yaitu berupa investasi kecil-kecilan maupun investasi yang bernilai sangat besar. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyikapi hukum qirat. Pelaksanaan qirat sangat dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Dalam kehidupan, dalam pelaksanaan qirat, kita dapat tolong-menolong antara sesama kita. Contohnya dia punya skill dalam sesuatu bidang tapi tidak punya modal. Maka bisa dibantu oleh orang lain yang ingin membantu dengan kesepakatan dan untungnya dibagi menjadi dua. Contohnya ada satu kesepakatan dalam bidang pertanian. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan banyak yang bertani. Contohnya dalam pertanian bawang. Ada seorang bapak, dia mempunyai skill yang sangat hebat dalam pertanian bawang ini. Tapi ada satu masalah, yaitu dalam perekonomiannya tidak memiliki modal. Ada orang yang ingin membantunya dalam pemodalannya. Orang yang memodali dia tidak mempunyai skill dalam bertani bawang itu, tapi dia memiliki modal, maka dia meminjamkannya kepada bapak itu. Dengan kesepakatan keuntungannya dibagi menjadi dua. Yang pertanyaan yang terakhir yaitu syarat dari qirat. Syarat qirat yaitu ada 5. Yang pertama, pemilik modal atau disebut juga sebagai sahibul mal, dan pengelola modal yaitu amil. Yang kedua, ada modal usaha atau mal. Yang ketiga, jenis usaha. Yang keempat, keuntungan. Dan yang kelima, ijab dan qabul. Baiklah, dari persentase yang kami sampaikan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 3 ada pertanyaan. Dipersilakan kepada Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apabila ada seseorang yang meminjam kepada rentenir dengan bunga yang besar, apakah itu termasuk dalam qirat? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang mana pertanyaannya? Meminjam kepada rentenir. Meminjam uang kepada rentenir untuk dijadikan modal. Nah, apakah itu termasuk kepada qirat? Meminjam uang kepada rentenir, menurut pendapat kami itu mungkin cuma sedikit hukum qiratnya. Kenapa? Karena di dalam agama Islam yang namanya bunga tidak dibolehkan. Kita meminjam kepada rentenir kan pakai bunga. Jadi hukum qiratnya cuma ada menurut kami sedikit.
Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan dari yang lain? Ada? Tidak cukup? Oke. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok kedua. Nah, adalah kita lanjut kepada kelompok kedua yang akan disampaikan oleh Hafiz. Kepada Hafiz dapat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan peta konsep tentang materi qiraat. Yang pertama yaitu pengertian qiraat. Dalam kitab Fathul Barit Al-Mujahid, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi menyatakan qiraat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya. Yang kedua yaitu dasar hukum qiraat. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Salatun fihinnal marakatul bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa qaladul burru bisyarihi baiti wala lil bai'." Yang artinya ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat qiraat. Yang pertama yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau amir. Yang kedua yaitu ada modal usaha atau mal. Yang ketiga jenis usaha. Yang keempat keuntungan. Dan yang kelima ijab kabul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar yang diberikan oleh ibu tadi. Yang pertama yaitu bagaimana penjelasan pendapat Anda tentang gambar yang ada di atas. Gambar di atas menjelaskan tentang qiraat, di mana qiraat itu menyerahkan harta dari pemodal ke pengelola, di mana keuntungannya dibagi 2. Yang kedua yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai qiraat. Pelaksanaan qiraat sangat dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan dalam kehidupan. Dalam pelaksanaan qiraat kita dapat tolong-menolong sesama kita dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat qiraat. Yang pertama pemilik modal, sahibul mal dan pengelola modal atau amir. Yang kedua ada modal usaha atau mal. Yang ketiga jenis usaha. Yang keempat keuntungan. Dan yang kelima ijab kabul. Mungkin hanya sekian penjelasan kita konsep dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok yang sana yang bertanya, silakan. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya lagi. Misalnya ada seorang yang menggadaikan uangnya ke bank dan meminjam modal di bank yang memiliki bunga rendah, apakah itu termasuk dalam qiraat? Bagaimana pendapat pemateri itu? Seorang yang meminjam uang ke bank adalah bentuk menggadaikan ya. Nah, apakah itu termasuk ke dalam qiraat? Menurut dari kelompok kami,
pertanyaan tadi tidak termasuk ke dalam qirat. Karena qirat sebenarnya itu pinjam meminjam alias saling tolong menolong dan tidak memiliki bunga satupun. Oke, mungkin ada tambahan? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan mungkin hanya sekian. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan hasil diskusi yang sudah ditampilkan oleh kelompok tadi. Nah, sekarang Ibu minta kepada Unati untuk menjelaskan apa itu dasar pengertian dari kira. Kira adalah penyerahan harta dari sahibul mal atau pemilik modal kepada pengelolanya sebagai modal usaha di mana keuntungannya dibagi antara keduanya. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan investasi tadi? Coba. Atau dalam bentuk penanaman modal, kan seperti itu ya. Investasi itu sama dengan Penanaman modal. Coba Hafiz jelaskan. Pak Edi, seseorang yang menanamkan modalnya kepada seseorang yang punya skill. Coba dijelaskan kembali penjelasan dari Unati tadi. Investasi yaitu penanaman modal dari seseorang untuk dijadikan sebuah usaha agar bisa dikembangkan dengan baik. Oke, penanaman modal itu bisa jadi dalam bentuk modal ataupun uang ataupun barang. Kemudian yang dimaksud rukun dari kirat. Apa tadi? Ada pemilik modal, kemudian pengelola, kemudian Ada modal usaha, terus Jadi usaha keuntungan 3 tahun. oke, ada keuntungan, ada ijab kabul. Oke, itulah hasil kesimpulan materi kita hari ini. Untuk evaluasi, nah nanti untuk evaluasi Ibu akan mengirimkan link Google Form itu nanti ke WA Ananda. Kita kan punya WA